Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat sore ya teman-teman. Hari ini kita akan responsi untuk praktikum TTI 4. Semoga di kelancarannya selalu lancar sampai beresnya praktikum. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya eh, terima kasih telah hadir juga Bu Hajar selaku dosen pengampu TTI praktikum TTI 4 ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Bu. Oke, baik. Saya izin off cam ya, karena agak nggak kondusif. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Oke, sudah terlihat ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sedikit saja untuk sedikit menyampaikan untuk praktikum eh, mungkin jadi praktikum teknik telekomunikasi atau TTI ini praktikumnya untuk semester ini dibagi jadi dua, ada praktikum TTI 3 dan praktikum TTI 4. Jadi kalau di semester sebelumnya itu praktikum TTI 1 dan TTI 2, sekarang praktikum TTI 3 dan TTI 4. Mungkin teman-teman sudah sedikit dapat gambarannya ya dari Pak Sofyan tadi pagi. Jadi praktikum TTI 3 itu secara keseluruhan modul praktikumnya itu berisi sekitar 4 modul praktikum yang akan eh, direncanakan untuk dipraktikumkan. Dua modul praktikum pertama itu terkait mata kuliah elektronika telekomunikasi. Mungkin sudah dibahas sedikit oleh Pak Sofyan. Kebetulan beliau nanti yang akan ininya apa mentoring dan lain-lainnya dari sisi praktikum. Nah, untuk modul 3 dan 4 di teknik telekomunikasi, praktikum teknik telekomunikasi 3 ini, itu mata kuliahnya kaitannya adalah terkait dua mata kuliah. Untuk modul 3 itu terkait komunikasi optik dan modul 4 terkait praktikum radar dan navigasi. Untuk praktikum TTI 3 khusus modul 3 dan 4 khususnya di praktikum komunikasi optik, di sini teman-teman akan belajar menggunakan beberapa tools atau alat kira-kira gitu. Selain menggunakan tools atau alat tersebut, teman-teman juga akan menganalisis apa yang bisa dilihat, lalu apa yang bisa didapat, lalu apa eh, yang bisa dianalisis dari apa yang didapat tersebut. Kira-kira seperti itu. Untuk praktikum yang komunikasi optik, ini nanti akan ada dua alat yang teman-teman coba praktikumkan atau praktikan. Yang pertama itu adalah OTDR namanya, Optical Time Domain Reflector kalau nggak salah ya. Mungkin kalau saya salah dikoreksi. Jadi dia adalah mengukur, biasanya dipakai, OTDR ini dipakai untuk mengukur eh, kalau misalnya fiber optik itu ada gangguan. Nah, itu kan misalnya kalau teman-teman nih, misalnya melihat di sisi jalan suka ada pekerjaan fiber optik galian, itu ternyata ada yang putus misalnya, itu tidak serta-merta semua di trace satu-satu dilihat, ada yang putus di mana, enggak. Itu pakai alat. Diukurnya itu hanya di pengirim atau di penerima, jadi hanya di ujung dan di ujungnya saja. Nanti dengan menggunakan OTDR ini akan ada semacam pantulan atau kita memanfaatkan teknologi reflektor tadi, pantulan kan teman-teman tahu optik itu basicnya itu adalah menggunakan cahaya. Saat dia di bending atau mengalami patahan atau rusak, itu biasanya cahayanya akan balik lagi ke sumbernya. Tidak diteruskan, kan harusnya diteruskan ya. Ini ternyata dikembalikan. Nah, ini sedikit gambarannya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai OTDR, mungkin nanti tampilannya nggak seperti ini ya. Ini hanya gambaran saja.
Jadi dengan teman-teman menggunakan OTDR, di sini nanti akan terukur, pertama adalah jarak. Jadi jarak dari satu titik, titik ini adalah titik di mana teman-teman mengukur. Kemudian ke titik selanjutnya, itu ada beberapa titik. Pertama ada titik di mana titik akhir. Di sini disebut dengan titik akhir. Kemudian ada yang disebut dengan titik bendingan. Nah, ini berarti misalkan ternyata teman-teman menemukan nanti pada saat penggunaan OTDR, fiber optik, teman-teman ternyata menemukan ada kondisi seperti ini. Teman-teman harus menganalisis ini. Jadi di sini teman-teman belajar bagaimana cara membaca OTDR. Ada di jarak berapa meter kah terjadi bendingan ini? Nah, makanya engineer-engineer fiber optik itu biasanya menentukan gangguannya ada di jarak berapa meter atau berapa kilometer itu nggak di trace satu-satu ya. Tentunya pakai alat, kira-kira gitu. Nah, alatnya adalah optical time domain reflector. Walaupun memang alat yang kita punya itu masih terbatas, tapi setidaknya ini bisa membantu teman-teman untuk mengenal atau mengetahui bagaimana cara kita bisa tahu berapa jarak terjadi gangguan di optik tersebut, atau mungkin untuk mengetahui kabel yang kita punya ini, kabel optik yang kita punya ini panjangnya berapa meter, jadi nggak perlu dihitung manual semacamnya. Dengan menggunakan OTDR ini kita sudah bisa tahu itu. Jadi kita bisa mengetahui jarak atau posisi di mana terjadi gangguan dan juga kita bisa mengetahui jarak kabel secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengukur redaman yang terjadi akibat bengkokan atau bendingan dari si kabel optik tersebut. Jadi nanti teman-teman akan mencoba kabel optiknya di bending semacam itu, di bending tuh dibengkokin ya. Itu nanti kemudian teman-teman bisa lihat berapa redam pertama terjadi di berapa meter bendingan tersebut nih ya jaraknya. Kemudian teman-teman akan melihat redaman akibat bengkokan itu berapa. Nah, ini contoh yang gambaran yang lebih simpelnya. Jadi ini terjadi bengkokan ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. Nah, ini biasanya kalau di awal-awal emang suka ada seperti ini menandakan dia memang starting pengukuran awalnya jaraknya di sini biasanya. Kemudian ini akhirnya. Nah, di sini ada bendingan satu dan bendingan dua. Nah, ini tuh jaraknya berapa sih? Nah, itu. Nah, selain itu, OTDR juga ada dua apa ya? Bukan dua model. Ada dua settingan. Kita bisa men-setting OTDR-nya. Jadi OTDR itu nanti akan mengeluarkan cahaya untuk masuk ke dalam fiber optik. Cahayanya itu bisa kita tentukan mau pakai yang 1310 nanometer atau yang 1550 nanometer. Nanti tinggal disesuaikan di modul praktikum mana yang digunakan. Tapi setahu saya ini yang digunakannya. Nanti mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman ASEP yang mana digunakan. Tapi intinya adalah di sini teman-teman bisa menggunakan OTDR untuk mengetahui jarak terjadinya gangguan, itu satu. Kedua, teman-teman bisa mengetahui berapa terjadi redaman akibat bendingan tersebut. Nah, itu jadi teman-teman bisa tahu. Jadi setiap bendingan itu akan menghasilkan redaman yang berbeda. Di situ juga teman-teman bisa tahu, oh kalau misalnya di bendingnya parah begini, berarti dia redamannya sampai berapa, seperti apa. Nanti bisa dianalisis lebih lanjut, kira-kira gitu ya. Itu untuk OTDR. Nah, apa bedanya dengan OPM? Sebenarnya di OTDR yang kita punya itu udah ada OPM-nya. Tapi nanti mungkin bisa dicoba juga. OPM itu sebenarnya hanya untuk mengukur daya yang terukur. Nah, OPM itu adalah optical power meter. Jadi untuk mengukur daya yang mengukur daya yang terukur dari fiber optik tersebut di penerima biasanya gitu. Jadi kalau dipancarkannya berapa, nanti di penerima terukurnya berapa. Kalau ternyata tidak sesuai kan berarti di tengah-tengahnya ada gangguan, nah semacam itu. Harusnya antara di pemancar di TX misalnya dan di RX itu harusnya terukurnya sama. Jadi kalau misalnya dipancarkannya misalnya 2 watt misalnya, ya diterimanya harus 2 watt kira-kira gitu. Kalau ternyata diterimanya cuma 1,5 watt, nah berarti 0,5 watt lagi kemana? Nah ini berarti ada hilang.
Nah, hilangnya ini biasanya terjadi ya karena tadi ada bendingan atau gangguan semacamnya, kira-kira seperti itu. Jadi, eh explore-nya di sini lebih ke situ. Sebenarnya sederhana, tapi mungkin nanti tantangannya adalah eh terkait kabelnya sendiri. Jadi kabelnya harus gimana, bagaimana, dan lain-lain gitu. Kira-kira seperti itu ya. Itu di modul 3. Nah, di modul 4 untuk TTI 3 ini, jadi rencananya sebenarnya sebelumnya itu praktikumnya hanya navigasi saja. Praktikum navigasi ini nanti menggunakan GPS Garmin, di mana nanti teman-teman akan belajar bagaimana menitik, memilih, kemudian mengarahkan, tapi berdasar dengan menggunakan alat yang disebut dengan GPS tadi. Nah, satu lagi, ini sebenarnya usulan, tapi belum bisa dipastikan karena masih menunggu ketersediaan alat dan komponen. Jadi, tapi ini rencananya. Nah, ini tuh sebenarnya mirip kayak, kalau nggak salah ya, kemarin saya diinfokan, mirip kayak CDP-nya punya Tito kalau nggak salah. Ada Tito di sini? Saya Bu, Ya, Tito tentang radar bukan? Antena ya? izin ya Bu, ada SB. Nah, ya. Jadi ini mirip kayak CDP-nya Tito. Jadi rencananya memang mungkin agak sedikit sama dengan ininya apa CDP-nya Tito, tapi mungkin ini lebih ke praktiknya. Antenanya, kalau saya nggak tahu kalau yang Tito rencananya mau bikin antenanya seperti apa, mungkin nanti ini dibantu sama Pak Sofyan untuk pembuatan antenanya. Tapi alatnya sendiri, Tito udah megang alatnya si ininya, modul hardware-nya toh? Belum Bu, baru mau buat antena rancangan gitu. Oh gitu, ya itu. Jadi mungkin ini akan sedikit nyambung nanti dengan pekerjaannya Tito sejauh ini gitu ya. Saya infonya seperti itu. Tapi ya sekali lagi untuk yang praktikum radar ini masih dikondisikan karena memang mengikuti eh, perkuliahan atau kebetulan ada teman kita yang juga topiknya sama terkait ini juga gitu ya. Jadi kalau beliau Tito ini dan teman-teman agak sedikit terkendala, bisa jadi ini kita kondisikan segimana rupa atau pembuatan antena dan lain-lainnya supaya jadi ini sementara gitu ya. Tapi yang sudah pasti adalah memungkinkan adalah terkait praktikum ini dan di mana nanti teman-teman akan eh, mengukur atau terkait GPS. Toolsnya nggak harus Garmin sebenarnya. Nanti kita eh, penggunaan GPS ini atau dari sisi navigasi ini sebenarnya banyak, tidak harus pakai Garmin. Nanti akan teman-teman mencoba beberapa alternatif lainnya, kira-kira gitu ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait praktikum TTI 4. Jadi tadi ada praktikum TTI 3, modul 1 dan 2 itu terkait Elkom, itu sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. 3 dan 4 gambarnya seperti tadi, terkait modul 3 terkait optik, modul 4 terkait mata kuliah radar dan navigasi. Selanjutnya modul praktikum TI 4 ini eh, eh, ada kaitannya dengan perkuliahan yang sedang kita berjalan saat ini. Total modulnya sebenarnya ada 4. Modul 3 dan 4 mungkin juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan. Ini mungkin tertukar ya. Modul 3 harusnya NS2, modul 4 Opti System. Nanti silahkan disesuaikan dengan lab. Nah, dengan saya nanti hanya terbatas di modul 1 dan modul 2. Nah, modul 1 untuk praktikum TTI 4 itu topiknya mengenai pengenalan bahasa Python dan penggunaannya dalam bidang telekomunikasi. Ini sebenarnya teman-teman sudah mencoba ya kemarin. Jadi, insya Allah pasti bisa, karena yang tugas yang kemarin jauh lebih sulit daripada praktikum yang ini. Jadi, saya yakin yang ini bisa. Kemudian yang modul 2 ini ada kaitannya dengan tugas yang terakhir teman-teman kerjakan. Nanti saya sampaikan sedikit ya. Sejauh ini seperti itu, jadi mata kuliah ini sorry, praktikum TTI 4 ini sebenarnya mencakup dua mata kuliah, yaitu perencanaan dan optimasi jaringan dan pemrograman dan simulasi jaringan. Jadi dua mata kuliah itu kita kondisikan, kita gabung untuk bisa dipraktikumkan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk modul 1 sama dengan yang sudah teman-teman coba sendiri. Jadi bahasa Python nanti akan menggunakan Google Colab. Ada juga mungkin kalau yang bisa nginstal VS Code itu bisa. Nanti silakan dikondisikan berdasarkan modul praktikumnya. Sejauh ini modul praktikum untuk bahasa Python ini jauh lebih mudah praktikumnya daripada tugas teman-teman kemarin. Jadi saya yakin teman-teman bisa, gitu ya. Nah, untuk modul 2 ini ada kaitannya dengan
tugas yang terakhir teman-teman kerjakan. Nah, terakhir dari tugas yang pemrograman dan simulasi, ya sebenarnya ada kaitannya dengan keduanya, perencanaan jaringan seluler ini, terakhir itu kan teman-teman dapat jumlah set yang didapat dari hasil perhitungan model propagasi yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi tahap yang ini teman-teman sudah menghitung jumlah site. Nah, ini setiap orang sudah dapat jumlah site-nya masing-masing. Sudah dapat jumlah site, sudah dapat koordinat, dan lain-lain. Itu sudah. Nah, selanjutnya nanti jumlah site tersebut, jumlah site yang sudah teman-teman punya tersebut, berikut dengan data informasi dan lain-lain, itu nanti harus teman-teman plot di Atol. Namanya Atol ya, plot di Atol dengan settingan konfigurasi site nanti biasanya kita kondisikan default. Jadi misalnya tinggal antena 30, azimut eh, azimutnya tuh 30, 180, 300 ya seperti itulah. Kita kondisikan secara default. Tapi yang intinya diperlukan adalah dari yang sebelumnya, dari tugas ini. Jadi ini yang nggak ngerjain, tapi setahu saya ini ngerjain ya. Saya cek semua ngerjain. Ini kalau nggak ngerjain atau nggak tahu datanya atau datanya hilang nggak bisa praktikum aja ya. Jadi setelah teman-teman dapat, kemarin kan teman-teman dapat jumlah site dan juga lokasi site-nya ya. Lokasi site berupa longitude, latitude. Betul ya? Nah, dengan bermodalkan jumlah site dan lokasi site, nanti teman-teman akan ditambahkan dengan konfigurasi site. Konfigurasi site itu termasuk tinggi antena, azimut, tilting, dan lain-lain. Macam itu. Nanti informasi ini teman-teman masukkan ke atol. Nah, nanti dianalisis. Jadi dari atol itu akan keluar hasil coverage. Kira-kira gitu. Hasil coverage. Hasil coveragenya apakah sudah optimal apa belum? Definisi optimal atau belum itu teman-teman bisa lihat dari level sinyal yang, jadi nanti ada di modul praktikum tuh ada rank level gitu. Jadi misalnya kalau warna hijau levelnya dari A sampai B misalnya ya. Kalau yang kuning itu C sampai D misal ya. Ini yang hijau misalnya. Saya nggak hafal soalnya. Hijau, kemudian C sampai D itu nanti misalnya ini biru. Kemudian misalnya E sampai F ini kuning misalnya. Nah, batas minus 90 dBm itu misalnya adalah di warna biru, misal ya. Ini adalah di batas minus 90 dBm. Nah, teman-teman harus menghitung berapa persentase dan berapa jumlah area yang tercover untuk area yang di-cover lebih besar dari minus 90 dBm. Berarti kalau lebih besar, kalau saya tanya lebih besar dari minus 90 dBm. Minus 100 ini lebih besar atau lebih kecil ya? Kalau coba coba ada ini siapa namanya nih? Coba sidik. Saya dibantu sidik. Kalau misalnya minus 100 dBm, itu definisinya lebih besar atau lebih kecil sidik? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil, ya, betul. Berarti kalau lebih besar harus di sekitar minus 80 sampai minus 89 koma sekian lah. Nah, itu. Jadi definisinya harus lebih besar. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, saya nggak tahu makanya. Dan teman-teman juga nggak tahu ya. Dari hasilnya teman-teman tuh hasilnya sudah optimal apa belum. Dengan model propagasi yang sedemikian rupa. Harapannya adalah level sinyal yang di atas minus 90 dBm ini biasanya harus lebih besar dari 75%. Harusnya. Tapi kalau ternyata masih 60-an ya mungkin masih lebih baik. Intinya adalah level sinyal yang diharapkan harus lebih dominan di atas minus 90 dBm. Seharusnya. Kalau ternyata misalnya yang lebih kecil dari minus 90 dB yang lebih dominan, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa bukan perencanaannya yang salah,
tapi adalah model propagasi yang digunakan di area tersebut itu bisa jadi belum tepat. Atau analisis lainnya adalah konfigurasinya itu masih perlu dioptimalkan. Kira-kira gitu. Jadi ada hasil analisis yang harus teman-teman kembangkan dari modul 2 ini. Ya, dibanding dengan modul 2 ini emang agak jauh analisanya lebih deep. Karena modul 1 teman-teman sudah berjuang dengan 2 tugas yang kemarin. Ya, agak pusing katanya ya. Jadi di modul yang pertama itu insya Allah teman-teman bisa mengerjakan. Nah di modul 2 ini nih nyambung dengan tugas yang ini ya, perencanaan jaringan seluler. Jadi teman-teman sudah dapat jumlah site, sudah dapat lokasi site, nanti dikonfigurasi berdasarkan nanti kita setting secara default lah kira-kira seperti itu dengan yang ada ketentuan nanti di modul praktikum. Nanti teman-teman coba dengan menggunakan Atol dianalisis berdasarkan level sinyal yang sudah ada. Kemudian nanti dianalisis kembali seberapa besar level sinyal yang lebih besar dari minus 90 dBm. Harapannya, level sinyal yang lebih besar dari minus 90 dBm itu harus lebih dominan daripada yang di bawahnya. Kira-kira gitu. Ya, gitu. Nah, ini berhubung kita tidak punya reguler sore, semua terpisah, semua digabung di reguler pagi, jadi semua nanti akan mengerjakan praktikum ini. Untuk Agusta nanti silakan koordinasi dengan ASLab saja bagaimana terkait prosedur praktikumnya. Kira-kira gitu. Baik, Bu. Begitu teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait praktikum? Kira-kira bisa dipahami? Ya, bisa Bu. Oke ya. Mungkin itu dari saya untuk responsi kali ini. Jadi memang yang agak eh, jadi di praktikum TTI 3 ini lebih banyak penggunaan alat untuk modul 3 dan 4. Kemudian di praktikum TTI 4 modul 1 dan 2 ini lebih banyak nanti menggunakan komputer atau software. Saran saya, sebelum teman-teman nanti mencoba di praktikum, saya pernah ngasih kalau nggak salah video penggunaan Atol. Nah, itu silakan nanti dipelajari dulu. Karena eh ya walaupun nanti teman-teman bisa dapat pengarahan dari modul praktikum, ada tahap step by stepnya. Minimal nanti pada saat mencoba praktikum nggak ngeblank banget gitu. Gitu ya. Sekali lagi, tugasnya disiapkan. Ini based on tugas yang kemarin. Jadi yang kalau yang kemarin tidak mengerjakan tugasnya, ya pasti nggak bisa ngerjain praktikumnya gitu. Dan setiap orang hasilnya akan berbeda, analisisnya akan berbeda. Jadi nggak usah nanya-nanya temennya, kamu hasilnya gimana? Nggak usah, karena hasilnya pasti akan berbeda. Dan itu akan mempengaruhi analisis teman-teman terhadap model propagasi yang dipakai, konfigurasi yang digunakan, nah semacamnya. Apakah cocok atau enggak? Nah itu bisa dianalisis di situ, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Oke, saya kembalikan ke asisten labnya, silahkan. Baik Bu, terima kasih atas pemaparannya, pemaparan modul dari Bu Hajiar selaku dosen pengampu. Semoga apa yang telah dipaparkan dimengerti oleh para rekan-rekan sekalian. Sebentar Bu, buat dokumentasi dahulu. Boleh yang lainnya open cam?